Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miftah Ilmi di channel YouTube Explore Masisir. Baik, di siang hari ini, karena di sini siang hari, ya saya nggak ada kegiatan juga, gabut gitu. Jadi saya putuskan untuk membuat konten. Dan kontennya kali ini saya akan mereview kitab yang saya pelajari di Universitas Al-Azhar. Ini kitab Tauhid, nama kitabnya Al-Qaulu Sadid fi Ilmi Tauhid. Ditulis oleh Fadilah Al-Ustadz Dr. Muhammad Abu Daqiqoh. Nah ya, nanti di sini tuh mulai dari awal sejarah penulisan ilmu Tauhid. Ya awalnya itu gimana sejarahnya, terus bisa muncul ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan peran ahli sunnah wal jamaah gitu. Nanti di sini dijelaskan. Baik, saya langsung baca aja ya. Nanti saya akan coba perlihatkan teksnya di layar. Saya baca. Saya sekarang mungkin bisa dibagi jadi tiga episode ya, bisa dikatakan episode gitu. Karena ini panjang juga. Nah, jadi pertama saya langsung baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asril khalifatain min ba'dihi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kana halul muslimin binisbati litauhidi qasiran ala ma jaa bihil kitabu alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi fakanu yafhamuna minal ayatil muhkamatid dalati ala wujubil wujudi wal wahdaniyah wa ghairihima minas sifat al ma'na al mutabadir minha wa yufawwiduna al amra ila Allah fima yuhimu tashbih ma i'tiqadi tanzihi wa yarawna anna laha ma'nan ghairu ma yafhamuhu zahirul lafzi. Nah, jadi pada masa Rasulullah dan masa Khalifah dua yang awal, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, itu kana halul muslimin, keadaan umat muslim pada saat itu, para sahabat dan yang lain-lain, binisbati li tauhidi qasiran ala ma jabil kitab alladzi la yatil batil. Nah, dalam masalah tauhid, masalah akidah itu mereka itu benar-benar nggak ada namanya kebatilan. Jadi memang murni mereka itu sahih dalam bertauhid, dalam berakidah. Kenapa? Ya karena mereka hidup di zaman adanya Rasulullah, kemudian adanya Abu Bakar dan Umar. Otomatis ketika mereka menemukan kejanggalan dalam masalah tauhid, memahami ayat Al-Quran, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW atau pada Abu Bakar atau pada Umar. Jadi ketika sudah dijawab sama Rasulullah, ya udah clear masalah yang ada dalam pikiran mereka, benak mereka gitu. Makanya mereka fakanu yafhamuna minal ayatil muhkamatid dalati ala wujubil wujudi wal wahdaniyah. Maka mereka itu memahami ayat-ayat muhkamah, ya, memahami ayat-ayat muhkamah dengan betul, gitu. Yang mana mereka itu adalah ayat muhkamah yang menunjukkan bahwa Allah itu wujubil wujud wal wahdaniyah, bahwa Allah itu wahid fi dzatihi, wahid fi sifatihi, wahid fi af'alihi. Jadi mereka betul-betul memahami ayat-ayat tentang yang berhubungan dengan Allah, dengan sifatnya gitu. Wa ghairihima minas sifat al-ma'an al-mutabadir minha. Nah, kemudian wa yufawwidunal amra ila Allah fi ma yuhimu tashbih. Dan mereka pun menyerahkan, ya, mengembalikan segalanya kepada Allah. Segala perkara itu dalam masalah yuhimu tashbih, dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Karena dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat itu adalah nas Al-Quran, yang mana maknanya itu sesuai dengan zahir lafadznya. Jadi kita bisa memaknai ayat tersebut sesuai dengan zahir lafadznya. Misalkan laisa kamitslihi syai'un, itu surat Asy-Syura kalau nggak salah. Ya udah, maknanya seperti itu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah, sesuatu apapun itu. Itu kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya udah, bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu berkehendak.
Itu kan berkuasa. Nah, kemudian ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang yang kita nggak bisa memaknai ayat tersebut melalui zahir lafadznya. Misalkan ayat mutasyabih itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu surat apa ya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di surat Ar-Rahman apa ya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini kan ada kata istawa tuh. Kemudian ada lagi ayat fa aynama tuwallu fasama wajhullah. Wajhullah. Di situ kan kalau dengan zahir lafadznya wajah Allah. Kemudian yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Itu nggak bisa dimaknai bahwa ini wajah Allah dan kita membayangkan Allah itu wajahnya seperti manusia atau seperti ini. Itu nggak bisa. Jangan sampai seperti itu karena itu ayat mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an Al-Imran kan dijelaskan muhkamat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat mutasyabihat itu nggak ada yang tahu takwilnya. Maknanya itu apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makanya mereka tuh yufawwidunal amra ilallah, menyerahkan segalanya pada Allah. Karena udah jelas wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kalau memang hanya Allah yang tahu artinya, ya udah kita nggak usah mencari-cari artinya, gitu. Makanya dalam memaknai ayat mutasyabihat ini ada dua manhajnya, metodenya. Pertama itu dengan cara tafwid. Tafwid itu bisa diartikan takwil secara ijmali. Kemudian ada cara takwil, tafwid, kemudian takwil. Takwil itu secara terperinci dengan mendatangkan hujah lain, ya. Nah, yang mana metode tafwid ini digunakan oleh para ulama salaf pada 3 abad pertama Hijriah. Jadi pada 3 abad pertama Hijriah itu ulama salaf dulu itu mengartikan dengan tafwid, yaitu menyerahkan udah kepada Allah, serahkan saja bahwa. Dan ayat mutasyabih ini yang tahu artinya cuma Allah. Dan mereka pun ma'itiqadi tanzih. Walaupun di situ wajah Allah, kemudian yadullah, tangan Allah, kemudian Allah Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, itu maknanya apa? Mereka nggak memikirkan dan mereka nggak membayangkan wajah Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini, Allah istawa seperti ini, karena dalam istawa itu dalam bahasa Arab itu memiliki 15 makna lebih. Bayangkan. Jadi kita nggak tahu makna mana yang tepat. Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena Allah yang tahu karena cuma Allah yang tahu saja, ya udah mereka tafwid gitu, menyerahkan pada Allah. Dan mereka meyakini ayat mutasyabihat ini sudah bertentangan dengan ayat muhkamat, seperti itu. Nah, kemudian setelah 3 abad awal pertama, setelah 3 abad nih, ulama berikutnya menggunakan metode takwil, yaitu dengan mendatangkan hujah lain, ya, untuk memaknai ayat tersebut. Kenapa dimaknai? Supaya ini tuh untuk memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak tahu, pada orang-orang awam, ya. Kenapa? Karena takutnya orang-orang awam memaknai dengan zahir lafadznya, gitu. Karena kalau ulama salaf dulu itu yang 3 abad pertama mereka tahu, gitu kan, mereka tafwid aja. Dan tafsir mereka itu ma'itiqadi tanzih, mensucikan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, ya udah, wajah Allah. Mereka enggak berpikir wajahnya gini enggak. Karena ya udah, ya, mereka tafwid. Karena yang tahu takwilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cuma Allah yang tahu takwilnya, ya udah. Nah, takwil ini untuk menjaga atau untuk membentengi agar orang-orang awam itu tidak sampai ke dalam tasbih, tidak sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Tasbih itu kan menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalkan wajhullah, yadullah. Kalau itu istawa itu bersemayam, dan orang itu membayangkan Allah itu istawa seperti ini. Nah, itu kan mentasbihkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Gitu. Karena Allah itu wahid, ahad, gitu kan. Fi dzatihi, fi sifatihi. Nah, makanya ini metode takwil. Nah, dan misalkan di takwilnya yadullah, tangan Allah, nggak diartiin dengan tangan Allah, tapi dengan kekuasaan Allah, agar orang-orang awam itu tidak membayangkan tangan Allah seperti ini. Nah, agar terbebas dari tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka digunakanlah takwil. Ada tafwid, ada takwil. Nah, karena apa? Kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita tentang Allah itu gini, itu fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah itu tidak seperti itu.
kita berpikir apapun tentang Allah seperti ini, maka Allah tidak seperti itu. Nah, udah gitu. Nah, jadi seperti itu. Wa yarawna anna laha makna ghairu ma yafhamuhu zahirul lafzi. Nah, disebutkan lagi bahwa ayat mutasyabat ini tidak bisa kita artikan dengan melihat zahir lafadznya, tapi harus ditakwil, gitu kan. Nah, ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Dan untuk mentakwil juga itu bukan orang-orang yang sembarangan bisa mentakwil, tapi orang-orang yang ilmunya itu dalam, tauhidnya kuat, akidahnya kuat, ilmunya sudah mendalami ilmunya. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya pada masa Rasulullah itu mereka dalam masalah akidah nggak ada pertentangan, nggak ada perdebatan, nggak ada kebatilan, karena clear, nggak ada permasalahan, karena masih zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Nah, mungkin kali ini cukup sekian. Nanti setelah ini ada lagi pada masa Khalifah 2 yang akhir, kemudian sejarah gimana munculnya Syiah, kemudian Khawarij, kemudian ada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya dalam mempertahankan akidah yang benar gitu. Kemudian ada muncul Mu'tazilah, nanti kita dijelaskan di sini, dan siapa yang pertama menulis ilmu kalam. Nah, mungkin cukup sekian ya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa tulis di kolom komentar, dan jika ada ingin saran, kritik, masukan, silakan juga tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.